Kegiatan 1.4.A.8 Koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif oleh Muhammad Yasin, Guru SMP Negeri 1 Unut, CGP Angkatan 7 kelas 215A Kabupaten Tulung Agung. Yang terhormat Bapak Faisal Bahar selaku fasilitator, yang terhormat Bapak Sudarsono selaku pengajar praktek. Koneksi antar materi modul 1.4 meliputi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pokok pikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara: 1. Menuntun anak sesuai kodratnya. 2. Berpusat pada anak. 3. Penanaman budi pekerti. 4. Pendidikan sebagai proses menghasilkan cipta, rasa, dan karsa. 5. Pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. 6. Ing Arso Sundrodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutu Rihandayani. Nilai dan peran guru penggerak. 1. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaboratif. 2. Peran guru penggerak: A. Menjadi pemimpin pembelajaran. B. Menggerakkan komunitas praktisi. C. Menjadi coach bagi guru lain. D. Mendorong kolaborasi antar guru. E. Mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak: 1. Disusun berdasarkan paradigma inquiry apresiatif. 2. Prakarsa perubahan kanvas atap. 3. Menyusun kalimat prakarsa perubahan. 4. Tahapan bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif: setelah penerapan tahapan bagja akan muncul kebiasaan positif di sekolah yang disebut budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid saat belajar, serta mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya agar lebih mandiri dan bertanggung jawab. Peran dalam penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan: membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran, menerapkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi murid. Posisi kontrol manager saya gunakan untuk menangani permasalahan murid. Bila terjadi permasalahan murid yang berlanjut, saya akan mengadakan segitiga restitusi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini meliputi disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan juga restitusi. Untuk kegiatan restitusi, wujudnya dengan menggunakan segitiga restitusi yang terdiri atas 3 bagian. Tahap 1, menstabilkan identitas. Tahap 2, validasi kebutuhan. Tahap 3, menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini membuat sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid. Dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah, dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer,
kadang posisi saya berlawanan dengan guru lain yang beranggapan bahwa posisi sebagai penghukum adalah pilihan yang paling tepat dalam mewujudkan budaya positif, sehingga saya perlu memberikan penjelasan terkait posisi kontrol yang tepat untuk menangani permasalahan murid pada rekan guru lain. Perasaan saya mengalami hal-hal tersebut, saya tertantang untuk menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam melakukan penyelesaian masalah murid dengan segitiga restitusi. Karena dengan posisi manajer, guru memberi kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendorong murid mencari solusi terbaik atas permasalahannya. Terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik yang sudah ada di kelas atau sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dijalankan bersama dan berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah murid, harus beralih ke posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelumnya, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dalam menyelesaikan permasalahan. Pada saat itu perasaan saya adalah saya sudah benar dengan tindakan saya berikan kepada murid, walaupun hasil yang saya harapkan kadang berhasil ataupun gagal dan kadang terulang kembali. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menjadi lebih bangga dengan tanggapan dan hasil yang dirasakan murid. Karena setelah saya menerapkan segitiga restitusi, murid lebih menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan dapat memperbaiki kesalahan sendiri dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya sudah saya lakukan, tetapi pada waktu itu belum menyadari hal yang saya lakukan itu restitusi. Dalam pelaksanaannya tidak secara utuh, kadang hanya menstabilkan dan kemudian menghukum. Tahapannya yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai menanyakan tahap keyakinan karena sebelumnya tidak tahu bahwa tahap keyakinanlah hal yang sangat penting. Malah yang saya lakukan memberikan hukuman atas dasar kesalahan murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun sekolah? Kerjasama seluruh warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah secara terus-menerus, jangan berhenti di tengah jalan. Sarana prasarana sekolah dapat sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Berikut saya lampirkan rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif untuk di SMPN 1 Mulud. Sekian dan terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.